Beberapa dekade yang lalu, Amerika Serikat sangat bergantung terhadap minyak asing. Namun setelah Amerika menemukan teknologi baru dalam pengeboran tambang minyaknya, negara adidaya ini berubah menjadi produsen energi yang terbesar di dunia. Amerika Serikat merupakan sebuah negara besar yang membutuhkan banyak sumber energi seperti minyak dan gas untuk menggerakkan sektor industrinya. Pada tahun 1970 sampai tahun 2000-an, Amerika banyak mengimpor minyak dan gas pada Rusia serta Arab Saudi yang memiliki cadangan migas sangat melimpah. Namun pada tahun 2008, produksi minyak Amerika Serikat ini mulai meningkat. Dan 7 tahun berikutnya, produksi minyak Amerika Serikat ini mengalami peningkatan terbesar dalam sejarah Amerika. Impor minyak Amerika turun dari 12,5 juta barel per hari pada tahun 2005 menjadi 4,7 juta barel per hari pada tahun 2015. Dan kemudian Amerika ini mulai mengekspor produk jadi bahkan minyak mentah ke pasar. Menurut data dari Rystad Energy, menyebutkan kalau Amerika diperkirakan memiliki cadangan minyak bumi lebih banyak daripada Arab Saudi dan Rusia. Lebih dari 50% cadangan minyak yang tersisa di Amerika adalah shale oil yang non-konvensional. Data pada tahun 2017, terdapat sekitar 2.459 triliun kaki kubik deposit shale migas yang terletak di seluruh Amerika Serikat. Hal tersebut membuat produksi minyak Amerika ini mencapai puluhan juta barel per hari, mengalahkan Rusia dan Arab Saudi. Bahkan di beberapa wilayah yang memiliki deposit shale migas di Amerika Serikat, sampai mendapatkan sebutan sebagai Arab Saudinya Amerika Serikat, di mana cadangan migas di wilayah tersebut cukup untuk memasok Amerika Serikat selama lebih dari 80 tahun. Berbeda dengan tambang migas konvensional, minyak dan gas bumi yang ditambang di Amerika ini terperangkap pada formasi batuan shale, dan keberadaannya ini jauh lebih dalam daripada tambang migas konvensional. Di Amerika Serikat, produksi shale gas dan shale oil untuk industri baru dimulai pada tahun 1970-an, namun pengeboran tersebut masih kurang ekonomis. Baru pada tahun 1988, Mitchell Energy mengembangkan sebuah teknologi baru yang bernama slick water fracturing atau fracking. Fracking ini menggunakan teknologi horizontal drilling dan teknologi hydraulic fracturing untuk mendapatkan migas. Dengan adanya teknologi tersebut, mendorong secara masif eksplorasi minyak dan gas alam non-konvensional, yakni shale. Fenomena tersebut kemudian dikenal sebagai revolusi shale, yang menjadikan Amerika Serikat sebagai produsen energi yang terbesar di dunia dan membuat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat meningkat pesat. Di Indonesia sendiri, pengembangan potensi shale gas ini juga sedang hangat diperbincangkan. Diketahui Indonesia memiliki total spekulasi shale gas mencapai 574 triliun kaki kubik yang tersebar di seluruh Indonesia. Shale migas ini dapat menjadi potensi bagi energi masa depan Indonesia. Namun untuk mengeksplorasi shale migas ini lebih sulit serta membutuhkan teknologi yang mumpuni daripada mengeksplorasi migas secara konvensional. Secara garis besar, proses penambangan shale migas ini adalah dengan melakukan pengeboran secara vertikal sedalam beberapa kilometer. Kemudian mata bor akan berbelok secara horizontal pada kedalaman tertentu untuk mencapai lokasi shale rock tempat shale migas berada. Dan proses pengeboran horizontal tersebut memerlukan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung lokasi tempat shale gas berada. Saat sumur shale sudah dibuat, proses selanjutnya adalah mengeksplorasi shale gas menggunakan hydraulic fracturing. Dalam proses tersebut, perforating gun akan diturunkan ke dalam sumur pengeboran. Saat sampai di lokasi, perforating gun ini kemudian ditembakkan ke shale rock. Dan tembakan tersebut menyebabkan retakan-retakan pada shale rock tersebut. Untuk selanjutnya, pada sumur pengeboran diinjeksi dengan cairan khusus bertekanan yang terdiri dari air, pasir, dan bahan kimia tertentu. Injeksi tersebut akan membuat minyak dan gas akan keluar dari retakan,
dan proses fracking ini dilakukan beberapa kali. Setelah itu, pada masing-masing lokasi fracking diberi temporary plug yang berfungsi untuk mencegah aliran minyak dan gas keluar terlalu cepat. Ketika proses fracking telah selesai semua, barulah temporary plug tersebut dikeluarkan sehingga aliran migas akan keluar menuju ke sumur pengeboran. Dan migas yang keluar ini akan mengalir ke pipa penyalur menuju ke separator tempat pemisahan gas dan air. Selanjutnya, minyak dan gas tersebut akan diolah lagi untuk mendapatkan produk lain yang bisa digunakan. Dengan ditemukannya cara penambangan non-konvensional tersebut, membuat tambang migas di Amerika ini mempekerjakan ratusan ribu orang. Bahkan banyak juga muncul perusahaan baru yang bergerak dalam industri shale gas ini. Mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2018, tercatat lebih dari 350.000 lapangan pekerjaan tercipta di seluruh wilayah Amerika Serikat. Naiknya produksi migas Amerika ini juga memiliki dampak positif bagi penduduk Amerika sendiri, di mana pada tahun 2019, rata-rata keluarga di Amerika Serikat memiliki tabungan sebanyak 2.500 US dollar atau sekitar 36,2 juta rupiah per tahunnya. Hingga akhirnya pada tahun 2020, Rusia memicu perang harga minyak dengan Arab Saudi. Hal tersebut membuat harga minyak dunia mengalami penurunan drastis. Berbeda dengan tambang konvensional seperti yang dimiliki Arab dan Rusia, biaya produksi shale migas lebih mahal daripada tambang konvensional. Dan penurunan harga minyak tersebut membuat perusahaan yang bergerak di bidang shale gas mengalami kerugian. Ditambah lagi pada waktu itu, terjadi pandemi corona di seluruh dunia. Hal tersebut membuat industri penerbangan, kapal pesiar, dan berbagai industri lain yang membutuhkan migas mengalami kerugian. Hampir semua negara mengalami lockdown pada waktu pandemi, sehingga permintaan minyak dunia juga menurun drastis. Akibatnya banyak perusahaan yang bergerak di bidang shale ini tidak hanya rugi, namun juga bangkrut. Selain itu, di Amerika sendiri proses fracking ini banyak ditentang oleh para aktivis lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Dikarenakan proses fracking membutuhkan air dalam jumlah yang besar, air yang digunakan ini mencapai 1,5 hingga 16 juta galon air untuk fracking tiap sumur gas. Bahkan di beberapa negara di Eropa seperti di Inggris, beberapa waktu lalu proses fracking ini sempat dilarang digunakan dalam mengekstraksi gas alam di Inggris. Meskipun proses fracking pada shale migas ini banyak menuai pro dan kontra, namun jika tambang shale migas ini dihentikan, maka akan terjadi kekurangan pasokan migas di Amerika Serikat. Dan hal tersebut akan membuat Amerika kembali mengimpor gas alam dari Rusia dan Timur Tengah.